Haleluya, puji Tuhan saudaraku terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan di pagi hari ini. Bersyukur di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita dengan damai sejahteranya saudara. Pagi hari ini kita akan mengawali hari kita dengan renungan firman Tuhan dan berdoa bersama. Di mana di dalam video ini saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara juga akan didoakan sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman, dan saudara juga rindu didoakan setiap hari, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan kemudian share video ini kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan setiap hari. Dan kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saudara akan didoakan, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan dari teks firman Tuhan berikut ini. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam renungan pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, untuk akan menjadi renungan bagi kita dalam melaksanakan segala aktivitas kita, adalah dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Dari teks firman Tuhan ini saudara, saya rindu kita belajar tentang pemulihan. Berbicara tentang pemulihan, setiap kita pasti rindu akan pemulihan. Bahkan mungkin kita sedang berdoa, sedang berseru, sedang memohon supaya Tuhan memulihkan kita, memulihkan kehidupan ekonomi kita, memulihkan pekerjaan kita, bisnis kita, keluarga kita, dan sebagainya dan sebagainya. Itu sebabnya saat ini saudara penting untuk kita belajar apa yang perlu kita pahami tentang pemulihan. Kerinduannya melalui renungan ini saudara, kita semua akan mengalami pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan ini secara objektif untuk menemukan apa maksud Tuhan, dan kemudian akan dijelaskan secara sistematis kepada saudara supaya saudara gampang untuk memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan pagi hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana sebelum Yesus naik ke sorga, karena murid-muridnya tahu bahwa sebentar lagi Yesus akan naik ke sorga, karena Yesus sudah mengatakan itu beberapa kali. Mereka mencoba untuk bernegosiasi dengan Yesus, di mana umat Israel pada waktu itu saudara begitu rindu terjadinya pemulihan, karena mereka sedang ada dalam situasi penjajahan, mereka sedang ada dalam kesulitan, dan mereka rindu pemulihan terjadi di dalam kehidupan mereka bagi bangsa mereka. Itu sebabnya mereka memohon kepada Yesus sebelum Yesus naik ke sorga, di mana mereka berkata, maukah engkau Tuhan pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi saudara, mereka memohon sesuai dengan masalah yang mereka alami, di mana mereka begitu rindu terjadinya pemulihan bagi bangsa mereka. Dan akhirnya mereka berkata, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Adakah saudara saat ini yang sedang merindukan pemulihan terjadi? Tentu saja. Saya percaya setiap kita ada masalah, ada persoalan, ada beban, ada penyakit mungkin, ada keadaan ekonomi yang jatuh hancur mungkin, ada bisnis dan sebagainya, dan kita rindu pemulihan terjadi di sana.
Dan saat ini, apakah saudara sudah berdoa, bermohon supaya pemulihan itu terjadi? Kita akan belajar, saudara, tentang pemulihan. Ketika murid-muridnya bertanya, memohon, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Maka lihat jawaban Yesus. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Apa yang saudara pahami dari jawaban Yesus ini? Yang saya pahami adalah bahwa Yesus tidak menolak untuk mengerjakan pemulihan. Yesus tidak menyangkali bahwa akan terjadi pemulihan, akan dikerjakan pemulihan, akan dilaksanakan apa yang mereka minta. Tetapi yang Yesus tekankan juga adalah bahwa ada waktu yang sudah ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya, dan masalah waktu kita tidak perlu tahu. Umatnya tidak perlu tahu, muridnya tidak perlu tahu. Artinya apa, saudara? Bahwa di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi juga, Tuhan pasti akan mengerjakan pemulihan ketika kita memohon, berseru untuk terjadinya pemulihan. Dalam hal apapun saudara merindukan pemulihan saat ini, dengar saudara, bahwa Tuhan pasti akan mengerjakan pemulihan itu, karena memang Allah rindu memulihkan kehidupan umat-umatnya. Bahkan dia rela mati di kayu salib untuk memulihkan kita, saudara. Artinya Tuhan pasti akan mengerjakan pemulihan bagi kita. Yang menjadi masalahnya hari ini adalah seringkali kita ingin Allah mengerjakan pemulihan sesuai dengan kemauan kita, terutama dalam masalah waktu. Kita mau pemulihan itu terjadi sekarang. Tetapi Tuhan yang tahu hari esok, saudara. Tuhan Allah yang maha tahu. Dia tahu segala sesuatu. Dia tahu hari esok. Dan dia tahu waktu yang terbaik untuk memulihkan kita. Kita jangankan hari esok, sebentar lagi juga kita tidak tahu. Itu sebabnya kita tidak tahu apakah apa yang kita inginkan itu akan jadi kebaikan hari esok. Kita tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu segala sesuatu. Nah, itu sebabnya, saudara, Dia telah menetapkan waktu yang terbaik untuk memulihkan. Allah pasti akan memulihkan, dan Allah punya waktu yang terbaik untuk memulihkan. Itu sebabnya kalau hari ini kita rindu Tuhan memulihkan sesuai dengan waktu kita, pertama yang perlu kita sadari bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik. Dia pasti memulihkan dan Dia punya waktu yang terbaik, dan waktunya lah waktu yang terbaik karena Dia Allah yang maha tahu. Pernahkah saudara dengar bahwa ketika seseorang menerima apa yang dia inginkan, akhirnya apa yang dia terima itu menjadi celaka bagi dia, padahal dia sangat berjuang untuk mendapatkan itu? Mungkin sering kita mendengar itu. Mungkin pernah saya cerita, saudara, satu kali seorang anak meminta kepada ibunya, di mana ibunya ini tinggal sendiri, bapaknya sudah meninggal. Lalu kemudian anak ini juga anak semata wayang. Lalu kemudian anak ini setelah bertumbuh dewasa, dia berkata kepada ibunya, "Bu," karena dia tahu ada uang ibunya, dia tahu ibunya mampu. Dia berkata kepada ibunya, dia minta, "Belikan aku kereta besar." Dan waktu itu dia sudah dewasa memang, artinya sudah bisa untuk memohon SIM. Lalu kemudian akhirnya ibunya mewujudkan. Dibelilah kereta besar bagi dia. Lalu kemudian yang sedihnya, saudara, tidak lama setelah diberikan itu, akhirnya anak itu mengalami kecelakaan dan akhirnya merenggut nyawanya. Saudara, kalau anak itu tahu bahwa itu akan terjadi, dia tidak akan meminta. Kalau ibu itu tahu bahwa itu akan terjadi, apapun alasannya dia tidak akan memberi. Tetapi kenapa itu terjadi, saudara? Karena tidak tahu. Dipikir ternyata untuk kebaikan, padahal ternyata jadi bahaya. Dalam hidup ini, saudara, sekali lagi kita tidak maha tahu, kita tidak tahu hari esok. Itu sebabnya kita perlu menantikan sesuai dengan waktu Tuhan, karena Tuhanlah yang tahu hari esok. Kita perlu menunggu waktunya Tuhan untuk mengerjakan pemulihan. Jadi kalau saat ini saudara rindu pemulihan, dengar saudara, Allah yang kita sembah, Allah yang kita iring dalam hidup kita, Dia pasti akan mengerjakan pemulihan. Tapi hal yang Dia tegaskan di sini, saudara, bahwa engkau tidak perlu tahu waktunya. Bagi kita adalah mengerjakan yang terbaik, memohon di hadapan Tuhan, dan menantikan waktu Tuhan.
Karena dia tahu waktu yang terbaik, dia mengerti waktu yang terbaik, dan dia akan mengerjakan sesuai dengan waktu yang terbaik yang sudah dia tetapkan. Lalu yang kedua, saudara, setelah murid-muridnya memohon supaya Yesus mengerjakan pemulihan, jawaban Yesus ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, untuk pemulihan itu terjadi, sebenarnya orang Israel merindukan pemulihan secara politik, tetapi sebenarnya yang dimaksudkan oleh Tuhan pemulihan itu adalah pemulihan secara rohani, di mana Tuhan akan mengerjakan pemulihan, keselamatan terjadi, dan memang akhirnya bangsa itu juga dipulihkan secara politik. Tetapi saudara, untuk terjadinya pemulihan, yaitu pemulihan secara rohani, di mana akan banyak orang yang akan diselamatkan, akan banyak orang yang dibawa kepada Tuhan, mereka perlu Roh Kudus. Sehingga Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima Roh Kudus, kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya, untuk terjadinya pemulihan mereka perlu Roh Kudus, karena Roh Kudus itu akan menyatakan kuasanya melalui hidup mereka, sehingga mereka menjadi saksi, sehingga mereka menerima kuasa. Jadi untuk terjadinya pemulihan mereka perlu kuasa Roh Kudus. Mereka perlu menerima, mengandalkan kuasa Roh Kudus di dalam hidup mereka. Demikian juga hari ini, saudara. Untuk terjadinya pemulihan di dalam kehidupan kita, kita perlu Roh Kudus bekerja. Kita perlu kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Di tengah-tengah pekerjaan saudara, untuk terjadinya pemulihan saudara, di dalam bisnis saudara, untuk terjadinya pemulihan di sana, saudara perlu Roh Kudus, karena kuasa Roh Kuduslah yang akan menjamah pegawai-pegawai saudara. Kuasa Roh Kudus yang akan mengubahkan tim saudara. Ketika kuasa Roh Kudus menjamah dan mengubahkan, maka akhirnya pemulihan secara otomatis akan terjadi di sana. Itu sebabnya firman Tuhan ini berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita perlu kuasa, kekuatan Roh Kudus untuk kita mengalami pemulihan di dalam hidup kita. Kalau saudara rindu pemulihan terjadi, saudara butuh kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya saat ini, mari kita undang Roh Kudus dalam hidup kita. Biarkan kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mari kita berjalan seturut dengan tuntunan Roh Kudus. Biar kuasanya memenuhi kita, biar mujizatnya memenuhi kita. Perkara besar terjadi dalam hidup kita ketika Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita buka hati, saudara. Biarkan Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara, sehingga kuasa Roh Kudusnya akan ikut bekerja, mengerjakan pemulihan dalam hidupmu, pemulihan dalam bisnismu, pemulihan di keluargamu, pemulihan jika ada tubuhmu yang sakit. Roh Kudus sanggup mengerjakan kesembuhan di sana. Kuasa Roh Kudus ikut bekerja. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, ayat 8 kembali, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Yang ketiga, saudara, untuk terjadinya pemulihan, maka murid-muridnya harus menjadi saksi. Menjadi saksi dari lingkungan yang paling dekat dengan mereka, yaitu Yerusalem. Lalu kemudian menjadi saksi ke jarak yang lebih jauh, yaitu Yudea, bahkan lebih jauh lagi, saudara, untuk menjadi saksi di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saudara, untuk terjadinya pemulihan menurut kehendak Tuhan, menurut versinya Tuhan, maka murid-muridnya harus menjadi saksi. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita rindu terjadi pemulihan, saudara, jadilah saksi. Jadilah terang Tuhan. Percayalah, kalau saudara menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan saudara, Tuhan akan mengerjakan pemulihan dalam hidup saudara. Tuhan akan mengerjakan pemulihan di lingkungan saudara. Kalau hidup saudara menjadi saksi, menjadi terang di sana. Itu sebabnya jadilah saksi Tuhan kalau saudara rindu melihat pemulihan terjadi. Kalau saudara berintegritas, kalau saudara bisa dipercaya, kalau saudara jujur, jadi saksi bagi banyak orang. Saudara dikenal sebagai anak Tuhan yang jujur, anak Tuhan yang berintegritas. Dengar saudara, Tuhan akan mengerjakan pemulihan dalam hidupmu, ekonomimu, masa depanmu. Semuanya Tuhan akan ikut campur di sana ketika engkau menjadi pribadi yang menjadi saksi. Puji Tuhan, saudara,
Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini, di mana di pagi hari ini kita sudah merenungkan firman Tuhan ini bersama, bahwa jika kita rindu terjadinya pemulihan, kita perlu nantikan waktunya Tuhan, karena waktu Tuhan yang terbaik. Jika kita rindu terjadinya pemulihan, kita perlu Roh Kudus, karena kuasa Roh Kudus akan bekerja mengerjakan pemulihan. Dan jika kita rindu terjadinya pemulihan, kita harus jadi saksi bagi banyak orang, supaya Tuhan mengerjakan pemulihan dalam segala aspek kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, rindukan pemulihan. Tuhan kerjakan apapun kondisi saudara, apapun situasi saudara saat ini. Nantikan pemulihan dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan saudara. Ketika Dia mengerjakan pemulihan, maka saudara akan melihat perkara besar terjadi di dalam hidupmu. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini saudara. Saya berdoa, saya memohon kepada Tuhan supaya saudara mengalami pemulihan dalam hidupmu, keluargamu, usaha pekerjaanmu, bisnismu, seluruh kehidupanmu. Allah mengerjakan pemulihan. Itu sebabnya terapkanlah firman Tuhan di dalam kehidupan kita saudara. Mari kita nantikan pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kita akan berdoa bersama saudara. Namun sebelumnya, mari buat komitmen dalam hidup saudara untuk menerapkan firman Tuhan, dan raihlah janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan bersama, tiba waktunya kembali kita akan berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan, serahkan segala pergumulan saudara, segala kerinduan saudara kepada Tuhan. Saya percaya saat ini ketika kita datang kepada Dia dengan penuh kerinduan saudara, Tuhan akan campur tangan, Tuhan memberkati kita, Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, dan kita akan menyaksikan campur tangan dan mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya saat ini saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Mari datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Dia Allah yang peduli dan pasti menjawab setiap kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu, menyerahkan segala pergumulan kami, menyerahkan segala doa dan permohonan kami. Engkau Allah kami, tempat kami berseru. Engkau Allah kami, tempat kami berserah. Segala sesuatu dalam kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kepadamu kami berdoa, berseru dan berserah. Bapa yang baik, Engkau mengenal setiap kehidupan kami. Saat ini Bapa, Engkau perhatikan dan Engkau melihat setiap anak-anak-Mu, siapapun dan dimanapun mereka berada saat ini. Mereka datang kepadamu ya Tuhan. Mereka rindu lawatan-Mu, mereka rindu jamahan-Mu di dalam kehidupan mereka. Biarlah saat ini Bapa, Engkau yang campur tangan dalam kehidupan mereka sesuai dengan situasi dan kondisi kehidupan mereka masing-masing. Saat ini mereka datang kepadamu, tuntun mereka ya Tuhan untuk dekat dengan Engkau. Karena dekat dengan Engkau, mereka akan melihat pertolongan-Mu. Tuntun mereka untuk selalu intim dengan Engkau, karena Engkau Allah yang peduli kepada mereka yang dekat kepadamu ya Tuhan, kepada mereka yang rindu akan Engkau. Bapa yang baik, tuntun anak-anak-Mu selalu berjalan dalam kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, bagi segala pekerjaan mereka, aktivitas mereka, tanggung jawab mereka. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengerjakan bisnis dan usaha mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang campur tangan. Tuhan menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Apapun yang menjadi usaha, bisnis, pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang berkarya, menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun situasi ini sulit, sekalipun kondisi ini sulit, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Allah kami sanggup campur tangan. Tuhan Allah kami sanggup menyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, saat ini
Biarlah Engkau yang memberi jalan keluar dalam segala kesulitan di tengah usaha pekerjaan mereka, supaya usaha pekerjaan mereka bisa berhasil, bisnis mereka bisa berhasil berkembang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pekerja di satu bidang pekerjaan, apapun itu, Tuhan yang campur tangan. Biarlah anak-anak-Mu bisa berhasil di sana ya Tuhan. Karir mereka bisa meningkat di sana. Itu sebabnya sertai anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau yang menyertai dan memberkati kehidupan anak-anak-Mu dalam tanggung jawab pekerjaan dan profesi mereka, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini yang mereka adalah pegawai negeri sipil. Tuhan juga yang campur tangan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini, dan Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan kehidupan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi para petani dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat, Engkau memperhatikan anak-anak-Mu, para petani ya Tuhan. Tuhan memberikan keberhasilan dalam pertanian mereka, dalam nama Yesus Kristus. Dan Bapa yang baik, biarlah Engkau yang bekerja sehingga mereka bisa mengalami berkat-berkat-Mu dengan mereka berprofesi sebagai petani. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang menjalankan pekerjaan sebagai pedagang. Berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang campur tangan, menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam bisnis, dagang, dan pekerjaan mereka. Tuhan bekerja, Tuhan yang campur tangan, dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Bapa, apapun aktivitas dan pekerjaan anak-anak-Mu yang tidak disebutkan saat ini, tetapi Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli. Berkati segala pekerjaan anak-anak-Mu, jika itu tidak bertentangan dengan firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dalam nama Yesus. Dan Engkau yang menyertai mereka, ajar mereka mengandalkan Engkau dalam segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan, dan Tuhan memberkati mereka. Jadikan mereka berhasil dalam segala usaha pekerjaan profesi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat, sedang ada dalam masalah dan persoalan. Engkau yang tahu, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini, saudara yang sedang berbeban berat, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Dengan penuh penyerahan, biarkan Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan saudara. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi beban, persoalan yang menindih kehidupan anak-anak-Mu, Tuhan ulurkan tangan-Mu. Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan kehidupan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saat ini Bapa, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sakit, Engkau Allah yang berbelas kasihan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Saudara-saudara, jika ada saudara yang sedang sakit,
angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kirimu di dadamu, dan datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang mengulurkan tangan, Engkau Allah yang menjamah anak-anakmu yang sakit, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan dan penyakit anak-anakmu, supaya mereka bisa efektif dan maksimal dalam bekerja, dan kehidupan mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu yang saat ini Tuhan sedang ada dalam kesulitan karena kekurangan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang mengulurkan tangan-Mu, Engkau Allah yang mencukupkan, baik itu untuk kebutuhan hidup mereka, baik untuk modal mereka, atau apapun yang mereka butuhkan saat ini. Tuhan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau sanggup menyediakan segala kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyediakan segala kebutuhan anak-anakmu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anakmu, jadikan keluarga-keluarga anakmu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anakmu ya Bapa. Jadikan keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang bersuasana sorga, di mana anak-anakmu tenang, damai, dan tentram, penuh damai sejahtera di tengah keluarga mereka. Maka dengan demikian ya Tuhan, hidup mereka bisa menjadi maksimal. Berkati ya Tuhan anak-anakmu di tengah keluarga mereka, berkati para suami, berkati istri, berkati anak-anak mereka. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anakmu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ini doa dan seruan kami ya Tuhan. Berkati setiap anak-anakmu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka hari ini, tuntun mereka, sertai mereka, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan atas kehidupan anak-anakmu. Biarlah keberhasilan di tengah usaha pekerjaan anak-anakmu. Biarlah perlindungan dan penyertaan Tuhan nyata bagi setiap anak-anakmu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dan pengharapan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Pujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Saya percaya setelah saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara telah didoakan melalui video ini, saudara mendapat kekuatan baru dan semangat baru dalam melaksanakan segala tanggung jawab, segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Lakukan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik saudara, dan tetap andalkan Tuhan. Tuhan kiranya menyertai saudara. Tuhan memberkati segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara mensubscribe dan kemudian tekan tanda loncengnya, dan share video renungan ini kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya.